Setiap makhluk hidup tentu mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pada saat itu, sel-sel yang menyusun tubuh menjadi terspesialisasi untuk menjalankan berbagai fungsi hidup. Beberapa sel di antaranya bergabung menjadi satu kesatuan membentuk jaringan. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Isneni Sumiarsi. Masih di materi struktur organisasi kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan. Apa itu jaringan? Silakan simak informasinya pada video berikut ini. Selamat belajar. Jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsinya. Kita bahas yang pertama dari pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, dipelajari dalam cabang biologi yang dinamakan histologi. Marie Francois adalah seorang ahli anatomi dan fisiologi Prancis yang dikenal sebagai bapak histologi modern dan deskriptif anatomi. Jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan hewan. Kita pelajari jaringan hewan. Yang pertama, jaringan epitelium. Memiliki ciri salah satu permukaan bersifat bebas dan menghadap ke cairan atau udara. Tidak memiliki suplai darah. Nutrisi berasal dari difusi pembuluh-pembuluh darah di bawah jaringan ikat. Jaringan epitelium berfungsi sebagai perlindungan, absorpsi gas, transport cairan, serta sekresi produk-produk yang telah disintesis. Epitelium dibedakan menjadi epitel silindris bersilia, epitel pipih berlapis, epitel kubus selapis, epitel pipih selapis, epitel silindris berlapis, serta epitel silindris selapis. Jaringan yang kedua yaitu jaringan konektif atau penghubung. Dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan konektif pengikat, jaringan konektif berserat, jaringan konektif penunjang, serta jaringan hematopoietik. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi yang pertama otot polos. Otot polos memiliki ciri berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel di tengahnya. Terdapat pada organ dalam tubuh kecuali jantung. Jaringan otot yang kedua yaitu otot lurik. Memiliki ciri berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak lurik. Otot lurik dinamakan juga otot rangka karena melekat pada rangka. Jaringan otot yang ketiga yaitu otot jantung. Memiliki ciri berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, mempunyai satu inti sel dan terletak di tengah serabut. Kecepatan kontraksi dan kemampuan kontraksinya sedang. Jaringan yang keempat yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi mengatur organ-organ atau alat tubuh agar terjadi keserasian kerja. Sel-sel saraf tersusun atas sel yang disebut neuron dan neuroglia. Berikutnya kita pelajari jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan meristem.
Jaringan meristem memiliki bentuk dan ukuran selnya sama, dinding sel tipis, sel penuh dengan protoplasma, tidak mengandung zat makanan. Jaringan meristem berfungsi dalam pertumbuhan, memperpanjang dan memperlebar batang, memperpanjang dan memperkuat akar, serta mendorong perkecambahan. Jaringan meristem dapat kita bedakan. Yang pertama, berdasarkan asal pembentukannya. Kita mengenal adanya promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Yang kedua, berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan. Kita mengenal adanya meristem apikal atau meristem ujung, meristem lateral atau meristem samping, serta meristem interkalar atau meristem antara. Yang ketiga, meristem berdasarkan sifat dasar selnya. Dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan berikutnya pada tumbuhan yaitu jaringan permanen, terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyokong, jaringan pengangkut, serta jaringan gabus. Kita bahas dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki ciri tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas satu lapis sel tunggal beragam bentuk ukuran dan susunannya. Epidermis tidak memiliki klorofil. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, kerusakan mekanik, perubahan temperatur, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis, misalnya stomata, trichomata, spina, filamen, sel kipas, sel. Yang kedua, jaringan penguat. Terdiri dari jaringan kolenkim yang memiliki ciri memiliki bentuk yang memanjang sejajar sesuai dengan pusat organ tempat kolenkim berada. Dinding kolenkim tidak berlignin, mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa. Dengan sklerenkim. Sklerenkim memiliki ciri mengandung zat lignin, hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan serta juga perkembangan. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai penguat bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau juga tidak mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Jaringan penguat sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim serta sklereid. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan parenkim memiliki ciri berbentuk segi enam, banyak vakuola, dinding sel tipis, ukuran sel besar, dan hidup. Berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan, proses pembuatan zat makanan, dapat juga melakukan pengangkutan serta pernafasan. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Kedua, yaitu jaringan flum. Jaringan flum terdiri atas sel-sel hidup berdinding selulosa, berdinding melintang, dan berpori. Flum berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan yang kelima yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus memiliki ciri terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Fungsi utama sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. Mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis. Terdapat pada tepi alat-alat tumbuhan. Ruang sel antar selnya tidak ada sehingga sukar ditembus air dan gas. Jaringan gabus berfungsi menggantikan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan,
melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Materi kita tentang jaringan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.